Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan menjelaskan tentang memahami firewall, garis pertahanan pertama dan dalam keamanan cyber. Presentasi ini akan membahas teknologi firewall, fungsinya, dan pentingnya dalam melindungi jaringan dari ancaman keamanan cyber. Saya perwakilan dari kelompok firewall akan menjelaskan beberapa anggota tim saya, yaitu Dityo Bagusyono, Muhammad Ramdan, Muhammad Ranggi Rayabani, Muhammad Ridho Rahman, Mufalih Ar-Rasyid, Muhammad Ajam Askarullah, dan Ramdhani Saputra. Selanjutnya, definisi firewall, penghalang keamanan digital. Definisi, firewall adalah sistem keamanan jaringan yang bertindak sebagai penghalang antara jaringan komputer dan dunia luar. Ia memeriksa lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar, memblokir lalu lintas yang tidak sah atau berbahaya. Lalu analogi, bayangkan firewall seperti pintu gerbang yang dijaga oleh penjaga keamanan. Penjaga keamanan hanya diizinkan orang-orang yang diizinkan untuk masuk atau keluar. Demikian pula firewall hanya mengizinkan lalu lintas jaringan yang diizinkan untuk melewati. Selanjutnya, ada teman saya yang akan membacakannya. Ya, selanjutnya itu kepentingan firewall, yaitu melindungi jaringan dari ancaman. Pertama itu ada ancaman cyber. Ancaman cyber seperti serangan denial of service atau DOS, malware, dan peretas dapat mengancam keamanan dan integritas jaringan. Yang kedua ada perlindungan, yaitu firewall bertindak sebagai pertahanan pertama dengan memblokir lalu lintas jahat yang mencoba memasuki jaringan, melindungi data dan sistem. Lalu ada keamanan data. Firewall membantu menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan dan data sensitif dengan memblokir akses yang tidak sah. Selanjutnya ada teman saya yang meneruskan. Selanjutnya yaitu untuk fungsi firewall memfilter lalu lintas jaringan. Yang pertama itu ada pemeriksaan. Firewall memeriksa setiap paket data yang masuk dan keluar dari jaringan, menganalisis alamat IP, port, dan protokolnya. Lalu ada penerapan aturan. Firewall menerapkan aturan keamanan yang telah dikonfigurasikan untuk menentukan apakah lalu lintas diperbolehkan atau diblokir berdasarkan aturan tersebut. Lalu yang terakhir adalah pemblokiran. Jika lalu lintas dianggap berbahaya atau tidak sah, firewall akan memblokirnya, mencegahnya mencapai jaringan yang dilindungi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis firewall. Jenis-jenis firewall berdasarkan tingkat keamanan. Firewall yang pertama adalah firewall perangkat keras. Ini adalah perangkat fisik yang diinstal pada jaringan untuk memblokir lalu lintas yang tidak sah. Mereka biasanya digunakan untuk melindungi jaringan perusahaan besar. Yang kedua yaitu firewall perangkat lunak. Firewall ini diinstal pada komputer atau server sebagai program perangkat lunak. Mereka lebih fleksibel dan mudah dikonfigurasi. Dan yang ketiga yaitu firewall berbasis cloud. Firewall cloud adalah layanan yang disediakan oleh penyedia cloud untuk melindungi jaringan dan aplikasi berbasis cloud. Next. Yang selanjutnya yaitu prinsip kerja firewall, penerapan aturan keamanan. Yang pertama adalah pembuatan aturan yang mana firewall dikonfigurasikan dengan serangkaian aturan yang menentukan jenis lalu lintas jaringan yang diizinkan atau diblokir. Kemudian selanjutnya ada analisis paket. Firewall menganalisis setiap paket data yang masuk dan keluar berdasarkan aturan yang telah dikonfigurasikan. Kemudian yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Firewall mengambil keputusan berdasarkan aturan yang cocok, memblokir atau mengizinkan lalu lintas berdasarkan hasil analisis. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan firewall. Menyeimbangkan keamanan dan aksesibilitas. Kelebihannya yang pertama, firewall meningkatkan keamanan jaringan dengan memblokir ancaman cyber, melindungi data sensitif, dan membantu menjaga integritas jaringan. Kemudian kekurangannya, firewall dapat memblokir lalu lintas yang sah, menyebabkan kesulitan dalam mengakses sumber daya eksternal, dan membutuhkan konfigurasi dan pemeliharaan yang Oke, lanjut ke slide implementasi firewall. Strategi penerapan di lingkungan organisasi. Yang pertama, ada analisis kebutuhan. Identifikasi risiko keamanan jaringan dan tentukan jenis firewall yang tepat. Dan yang kedua, konfigurasi.
Konfigurasikan aturan firewall dengan hati-hati untuk memblokir lalu lintas yang tidak sah dan mengizinkan lalu lintas yang sah. Yang ketiga, pemantauan dan pemeliharaan. Monitor kinerja firewall secara berkala dan perbarui aturan keamanan untuk menanggapi perubahan ancaman. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.